Selamat pagi sahabat petani Flores Timur. Kali ini saya sedang berada di daerah Waigowa, kebunnya orang-orang Polimasang, dan akan membagikan pengetahuan baru tentang ulat gerayak, bagaimana cara kita mengendalikannya. Ayo sama-sama kita simak bersama. Sekarang ulat gerayak hampir sudah merata menyebar di seluruh sentra-sentra tanaman jagung untuk Flores Timur. Terlebih jagung yang paling tidak umurnya sekitar sudah 2 minggu dan seterusnya sampai fase bunganya keluar gitu. Tapi kalau tidak dikendalikan, ada kita lihat juga sampai tongkolnya juga bisa diserang oleh ulat gerayak itu sendiri. Untuk itu perlu bagaimana kita bisa bekerja sama membagikan pengetahuan minimal kepada petani-petani yang rata-rata memang di kebun-kebun tuh banyak didominasi oleh orang tua sehingga mereka masih melek. Mereka harus melek informasi tentang bagaimana cara mengendalikan ulat gerayak itu tersebut, kawan-kawan. Saya sedang berada pada ketinggian sekitar 92 di atas permukaan laut daerah Waigowa. Kebun yang saya maksudkan ini ada sekitar 2-3 minggu lalu terserang ulat gerayak dan mereka sudah melakukan pengendalian sehingga begini hasilnya. Cukup bagus ya daerah sini. Dan pengendalian yang dilakukan itu adalah dengan menggunakan pestisida yang namanya Ulate. Dan ini dia senjata yang saya maksud untuk mengatasi ulat gerayak yang cukup ampuh di kebun-kebun yang sudah terserang ulat gerayak. Betapapun kebun itu sudah parah diserang, kalau sudah kita menggunakan ini sangat bagus. Dan itu sudah terbukti di daerah Adonara ini, mulai dari Kecamatan Adonara, Kecamatan Kelubak Golit, Kecamatan Adonara Barat, Wotan Ulumado, dan sekitarnya. Sudah banyak petani yang kami sarankan menggunakan ini dan hasilnya cukup memuaskan. Untuk kita ketahui bersama bahwa kemasan dari 100 ml Ulate ini namanya insektisida Ulate, di mana dia di dalamnya mengandung 2 bahan aktif atau 2 jenis racun, yaitu dimehipo dan emamectin benzoat. Kita kenalan dulu dengan kedua jenis racun ini. Dia sudah masuk ke dalam satu produk yang namanya Ulate ini ya. Untuk dimehipo itu sendiri, dia kerjanya itu adalah sistemik. Sistemik itu maksudnya kalau kita aplikasikan, dia bisa masuk ke dalam jaringan tanaman itu sendiri. Sehingga hama-hama, lebih-lebih ulat-ulat yang sudah masuk ke dalam jaringan tanaman itu yang cukup dalam, misalnya seperti kubis ataupun jagung yang kalau dia makan tuh sudah masuk ke dalam jauh sekali ke jaringan tanamannya, maka bisa dikendalikan dengan bahan aktif dimehipo yang mana kerja dimehipo tadi sistemik itu begitu ya, masuk ke dalam jaringan tanaman dan bisa sampai menghancurkan atau membekukan telur-telur dari serangga-serangga dan bisa juga mematikan larvanya. Itu cara kerja dari dimehipo. Yang berikut cara kerja dari emamectin benzoat. Salah satu jenis racun ini, bahan aktif ini adalah turunan dari jenis bahan aktif atau racun abamectin. Bahan aktif abamectin, emamectin benzoat itu adalah turunan dari situ ya. Cara kerjanya dari emamectin benzoat itu adalah racun kontak atau bisa juga racun lambung. Racun kontak itu artinya kalau kita mengaplikasikan, kita menyemprotkan, kena langsung ke sasarannya, pasti mereka langsung akan mati sasarannya tersebut. Kalau racun lambung, artinya kalau kita menyemprot mengenai tempat lain dari tanaman itu, kemudian tanaman lain itu akan diserang oleh hama tersebut, maka ketika dia makan bisa akan masuk ke dalam lambungnya dan kemudian dia bisa merusak serangga tersebut, merusak hama sasaran tersebut dari dalam lambungnya itu sendiri, sehingga bisa matilah tersebut. Untuk hama sasarannya itu sendiri, ini ampuh untuk semua jenis ulat ya. Ampuh semua untuk jenis ulat. Dan bahan aktif dari dimehipo itu sendiri, seperti contoh pada produk yang banyak menyebar di Flores Timur, seperti pada insektisida spontan.
Itu bisa mengatasi mengatasi yang jenis ulat juga, jenis ulat-ulat juga, ataupun juga bisa mengatasi jenis dari serangga-serangga seperti walang sangit yang ada pada padi. Itu kebanyakan orang menggunakan dimehipo juga. Artinya bukan hanya untuk bisa kita mengatasi ulat, tapi juga minta mengatasi serangga-serangga jenis lain. Bukan hanya ulatnya saja, tapi ada serangga seperti walang sangit juga bisa. Sudah bisa dibuktikan pada tanaman kacang hijau. Kacang hijau yang ketika masih masak susu diserang oleh walang sangit, maka sudah ada pernah petani yang menggunakan dan katanya bagus. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu menggunakan racun seperti begini, maka dia itu sudah dalam satu kemasan sudah termasuk ada 2 jenis racun. Kemasannya ini 100 ml. 100 ml dan dosisnya saya biasa menggunakan dosis untuk tanaman jagung yang paling rendah yaitu 0,1. 0,1 tergantung dari usia jagung juga yang kita lihat ya, ataupun tingkat serangan dari hama itu juga bisa dinaikin jadi 2 mili, bisa dinaikin jadi setengah mili sampai ke 0,1, bisa juga jadi 0,2, bisa jadi 0,3, bahkan kalau untuk tanaman kubis, tanaman kol yang serangan ulat itu cukup dalam, masuk jauh ke dalam jaringan tanamannya, itu bisa kita menggunakan dosis tinggi sampai 1 mili. Tapi kalau rekomendasi kami untuk jagung, pada usia yang serangan masa ringan, usahakan kita semprot lebih awal, sehingga kita menggunakan dosis yang paling rendah 0,1. Artinya dalam satu tangki sprayer yang biasanya isinya 15 liter, kita baru menggunakan 1,5 mili. 1,5 mili itu sedikit sekali. Kalau narik pakai jarum suntik, dia paling naik hanya 1,5 garis aja, 1,5 mili saja. Ada satu hal yang harus kita perhatikan bersama, usahakan ketika menggunakan insektisida, herbisida, ataupun fungisida yang namanya racun-racun, harus kita mengamankan diri kita juga. Jangan sampai kita menyayangi tanaman tapi tidak menyayangi diri kita. Untuk itu, gunakanlah sarung tangan sebisanya, sarung tangan yang tidak bisa diserap oleh racun-racun ya. Nah, apalagi ada bahan aktif dimehipo yang bisa masuk ke dalam jaringan. Kalau kena kita bisa menyerap ke dalam pori-pori kulit kita. Kemudian usahakan juga menggunakan masker, bajunya lengan panjang, menggunakan sepatu-sepatu boot agar kita melindungi diri kita. Jangan sampai ingin hasil yang maksimal tetapi kita malah menyiksa diri kita. Kita malah membunuh diri kita dengan pelan-pelan. Memang racun yang pada dosis seperti begini tidak akan membuat kita langsung mati, tetapi lama-kelamaan kalau seandainya tubuh kita sudah tidak bisa kuat lagi menahan itu, akan muncullah penyakit rupa-rupa dalam diri kita. Untuk menggunakan pestisida kita juga perlu memperhatikan giat 3T. 3T itu tepat dosisnya, tepat waktunya, tepat sasaran. Untuk waktu yang paling bagus, waktu yang paling tepat untuk mengaplikasikan jenis pestisida yang sasarannya adalah ulat atau serangga, lebih bagus kita mengaplikasikannya di sore menjelang malam hari. Sore menjelang malam hari, karena binatang-binatang yang lunak seperti itu akan keluar mencari makan lebih banyak di waktu malam hari. Sehingga kalau kita menyemprotnya sore hari, maka saat keluar cari makan mereka sudah bisa kontak langsung dengan pestisida yang kita aplikasikan. Demikian yang dapat kami sampaikan selaku pengamat hama tanaman pangan Kabupaten Flores Timur. Nitip salam untuk kita semua petani-petani Flores Timur dari Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Bapak Petrus Petara Aran. Semoga petani-petani Flores Timur selalu sukses ke depannya. Salam sehat.